kendala banyak. Kemudian berapa kapal yang akan itu FO yang akan kita pasang. Nah, solusi pertama mungkin pakai WiFi. Tapi solusi kedua itu kita pakai Icon Plus. Karena Icon Plus di mana ada listrik, di situ dia ada FO. Jadi mungkin solusi-solusi ini opsi-opsi alternatif ini akan kita uji coba dulu lah sebelum kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampok Abdril. Hari ini kita mengunjungi Kepala Dinas Komunikasi Kominfo, Telekomunikasi dan Komunikasi Kabupaten Penanggalabak. Komunikasi dan Informatika. Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penanggalabak Pematang Ilir. Di sini kita menemui kakanda kita Bapak Ali Akbar yang merupakan kepala dinasnya. Terkait perbincangan kita masihlah persoalan komunikasi, persoalan internet yang ada di Kabupaten Bali ini, karena ada beberapa titik desa yang belum mendapatkan jaringan internet secara maksimal. Oke, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Ali, apa kabar? Alhamdulillah ya, sehat. Ini karena kami kepengen perbincangan santai dengan karena ini terkait keluhan beberapa desa. Sudah kami temui ada beberapa kepala desa yang paling dikeluhkan itu adalah jaringan internet di desa mereka. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi di Kabupaten Bali ini? Pertama-tama terima kasih atas kedatangannya adindaku yang ganteng. Ya. Tadi aku terima kasihnya atas kedatangan ke sini dan memang lagi tunggu-tunggu untuk datang ke sini terkait kita langsung terkait internet. Internet ini sekarang ini sudah perspektifnya sudah berbeda. Jadi dulu internet itu mungkin bukan kebutuhan utama, tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan fundamental masyarakat. Jadi sudah kebutuhan pokok lah. Bukan seperti dulu seperti dulu lagi. Kalau dulu kalau bisa telepon cukup, SMS bisa Kalau dulu kalangan tertentu yang baca pakai internet. Ya. Misalnya mahasiswa, kemudian pengusaha, kemudian kalangan-kalangan tertentu. Sekarang masyarakat desa sudah pakai internet semua. Bahkan butuh untuk setiap saat. Jadi permasalahan internet saat ini terutama di Kabupaten Bali yaitu kurangnya sarana prasarana yang mendukung untuk jaringan internet itu bisa masuk ke desa-desa. Jadi internet fokus provider sekarang sepertinya karena mereka bicara bisnis, jadi mereka fokus ke perkotaan. Yang jumlah penduduk banyak, kemudian pengguna internet itu banyak. Seperti kota Talamumbi misalnya kan, jumlah penduduk Talamumbi sekarang itu sekitar 50-an ribu lebih kan. Iya. Jadi ini kan pangsa pasar untuk internet. Siapapun provider akan berlomba untuk mengcover jaringan internet di sini karena ini pangsa pasar besar. Ya. Tapi kalau di desa-desa yang di pelosok, misalnya di daerah Purun atau di Semanggus, yang jumlah penduduk agak jarang-jarang, tersebar tidak merata, kemudian pemakai pengguna smartphone juga sedikit, mungkin masih sedikit ya. Jadi bisnis di situ mungkin bukan prospek bisnis lah bagi provider di situ. Ini juga menjadi kendala. Jadi untuk internet ini bisa mengcover ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Bali ini, terutama di daerah-daerah pelosok. Tapi dari hal tersebut
karena ini ada kesenjangan Pak Kadin. Siap. Untuk sekarang ini kan, aduh, alangkah lemak tinggal di Babat, alangkah lemak tinggal daerah hitam, alangkah lemak tinggal di Betung, ya, lemak tinggal di Tanah Abang. Nah, jadi sehingga ini ada kesenjangan, seolah-olah mereka itu masyarakat yang terpinggirkan. Nah, jadi upaya untuk saat ini Pak Kadin sendiri telah saya pernah dengar bahwa Pak Kadin telah mengusulkan ke beberapa instansi yang terkait masalah ini. Bagaimana tanggapan dari hal-hal tersebut Pak Kadin? Jadi pertama-tama bisa disampaikan di sini di channel Raja Serampung yang dikelola Dinda, bahwa upaya yang dilakukan ini Dinas Kominfo dalam hal ini, karena kami leading sektornya terkait telekomunikasi dan informatika. Jadi pertama kami melakukan survei, karena untuk memastikan daerah mana yang blank spot, yang tidak punya akses telekomunikasi sama sekali, kita kan harus melakukan survei. Karena survei ini kan sifatnya mapping area, ya kan? Kita pemetaan. Benar tidak di daerah ini, di lokasi ini betul-betul blank spot. Karena perspektif blank spot sekarang sudah bergeser, maksudnya bukan bergeser dari yang dulu. Kalau provider bilang blank spot itu adalah daerah yang betul-betul tidak ada sinyal, artinya nelpon pun tidak ada. Itu definisi dari blank spot secara harfiah sebenarnya. Tapi sekarang sudah bergeser. Ternyata blank spot yang dimaksud sekarang tidak bisa internet, tidak bisa mengakses internet. Ya, tapi kami menemukan salah satu desa, yaitu desa di Kecamatan Talangubini, itu desa Semangus ini Pak Kadin. Di situ ya boro-boro mau internet, telepon aja nggak bisa. Nah itu blank spot memang. Itu blank spot. Jadi solusi di sana itu satu-satunya ada dibangun tower baru. Jadi karena memang dia betul-betul blank spot, jadi walaupun kita kasih jaringan internet, mungkin dari sisi penggunaan smartphone bisa, tapi untuk komunikasi kan nggak bisa. Komunikasi analog nggak bisa dia. Jadi yang bisa dilakukan komunikasi digital. Kita nanti untuk penetrasi ke situ mungkin kita akan pasang itu jaringan internet desa melalui kabel WiFi, kabel FO, atau dengan ini skema WiFi. Skema WiFi itu seperti ini, kita bangun tower kecil di situ, daerah situ, jadi kita bangun tower yang lain untuk penyangga, langsung kita taruh ini, sebarkan internet ke situ. Tapi kan ini kan cakupan daerah kan kecil. Jadi untuk radius cuma berapa nggak nyampe sekilo lah mungkin. Nah, di dalam hal itu kita pemasangan tower mini ini untuk jaringan internet, WiFi ya. Dalam arti kata WiFi ini berarti itu tidak menggunakan kartu SIM. Enggak. Jadi tidak perlu kartu SIM. Jadi secara pembayaran mereka bagaimana itu Pak? Kita insya Allah digratiskan. Digratiskan seperti ini untuk fasilitas pemerintahan seperti balai desa, kantor desa, kemudian SD, sekolah-sekolah dasar. Memang tugas menjadi tanggung jawab Kabupaten Pali, seperti SD, SMP itu akan kita supply internet. Kemudian itu kita bangun spot-spot hotspot internet WiFi itu gratis di situ, free. Di beberapa titik misalnya di kecamatan di desa Semanggus itu kita bangun 10 titik misalnya. Kita kasih support di 10 titik itu untuk gratis. Masyarakat kan bisa berinternet di situ. Misalnya dalam hal pembelajaran, kemudian ini kegiatan literasi yang lain-lain bisa dilaksanakan di situ, di balai desa, di kantor desa, seperti itu. Tapi Pak Kadin begini, maksud saya, karena itu memang benar-benar tertinggal dari segalanya, baik jaringan untuk analog maupun digital. Apakah Pak Kadin sendiri sudah mengupayakan untuk melakukan menemui atau pemerintah yang lebih tinggi, maksud saya kementerian, untuk memasakkan tower di sana Pak? Sudah. Jadi kita dari akhir tahun 2021 sampai dengan 2022 ini sudah mengusulkan 61 titik pembangunan tower di seluruh Kabupaten Pali.
tersebar merata di 61 titik itu. Pokoknya di 5 kecamatan itu tersebar merata, di beberapa desa itu 61 titik. Jadi tinggal lagi tindak lanjutnya seperti ini, kita nunggu kebaikan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkominfo. Semoga berbaik hati untuk membantu mengatasi blank spot di Kabupaten Pali. Nah, karena itu Karena ini Pak, betul-betul bukan domainnya kita lagi ini. Jadi tanggung jawab kita sekarang ini berupaya maksimal bagaimana cara mengatasi blank spot. Tapi kalau untuk pembangunan tower itu di luar wewenang dari kabupaten. Jadi kabupaten baik provinsi maupun kabupaten kota itu tidak punya wewenang dalam membangun tower. Tinggal mengusulkan, habis itu tunggu. Seperti nunggu durian runtuh dari pohon. Semoga Tuhan membukakan hati mereka ya untuk Kabupaten Pali ini, karena kasihan. Nanti saya kasih data. Ya, ini Pak Kadin. Selain itu, karena Pak Kadin sendiri sudah berupaya ke Kementerian Informasi Komunikasi dan tentang informasi ini, Pak Kadin sendiri kalau menemui semacam perusahaan telkom atau provider yang lain, itu apa sudah diupayakan? Kemarin sudah bertemu dengan General Manager Telkom Sumsel, Pak Yusuf. Kebetulan ada acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provinsi yang di Hotel Zuri itu, kita sudah ketemu. Bahkan saya bertanya agak sedikit menohok lah seperti itu beliau, apa sih yang bisa kita tantang Telkom untuk ayolah Pali ini jadi daerah percontohan karena jumlah penduduknya relatif merata, kemudian kecil. Jadi ayolah Telkom kalau bisa bangun infrastruktur telekomunikasi di sini yang memadai sehingga blank spot ini betul-betul hilang dari Kabupaten Pali. Dan kita di 2024 sehabis masa jabatan Pak Bupati itu Pali itu zero blank spot lah seperti itu. Program sampai seperti itu saya tantang. Kemudian beliau mengajukan satu proposal, bukan proposal sih, skema layanan seperti ini. Kita bantu mereka untuk semacam modal lah kerja untuk mereka untuk bangun jalur FO. Tapi saya pikir alangkah mahalnya gitu loh. Seperti itu waktu saat itu. Jadi solusinya masih stuck, masih belum ada solusi yang betul-betul bisa kita terima ya, betul-betul. Artinya begini loh, kalau misalnya ada kerjasama itu saling menguntungkan. Nah, kita kan dari segi pelayanan. Intinya berapapun biaya yang kita keluarkan untuk menghilangkan blank spot itu mungkin hitung-hitungan kuantitatif ya. Tapi pelayanan ini kan harus maksimal, kualitatif kalau layanan. Jadi kan artinya kan harus sebanding gitu. Berapa yang kita keluarkan, berapa ini layanan yang kita bisa terima secara maksimal. Nah, belum bisa ketemu. Belum. Kalau dengan seperti Indosat sudah pernah, tapi skema layanan masih B2B. Jadi istilahnya mereka masih ngitung bisnis ini keuntungan bisnis seperti apa gitu. Pernah dulu 2021 akhir kalau nggak salah saya ketemu dengan perwakilan Indosat provinsi di Sumatera Selatan itu di Hotel Aston kalau nggak salah. Nah, itu sudah ketemu di situ, sudah bicara, tapi kayaknya stuck di Novotel kalau nggak salah. Itu stuck di situ. Stuck juga artinya mereka bicara bisnis, sedangkan kita kan bicara pelayanan. Kita kan nggak nyari untung kan di sini. Nah, akhirnya nggak ketemu juga gitu. Karena di satu sisi mereka nyari untung, sementara kita minta layanan. Karena layanan kan maksimal seperti itu. Misalnya kita keluarin duit 1 miliar misalnya untuk bangun infrastruktur. Dari duit 1 miliar ini kan kita bukan bicara aset lagi sekarang. Pelayanan yang bisa diberikan ke masyarakat itu maksimal seperti apa sih? Hitungannya bukan kuantitas lagi kan, tapi kan kualitas layanan yang kita hitung itu seperti itu. Akhirnya nggak ketemu juga. Belum ketemu juga. Jadi jalan tercepat itu pemasangan wifi internet desa yang dibiayai sendiri oleh Kabupaten Pali melalui dana APBD. Paling seperti itu deh. Yang bisa mempercepat. Iya, karena saya pikir gini loh.
Kalau misalnya kita beli bandwidth, ini skema saya pribadi. Kalau misalnya kita beli bandwidth, ini misalnya 3G itu 3 Gbps. Nah sekarang kita baru bisa beli 300 Mbps dengan uang 827 juta. Itu dapat 300 Mbps. Nah untuk 300 Mbps ini saat ini yang bisa kita layani hanya OPD. Bahkan di OPD pun rebutan. Bayangkan 61 titik layanan rebutan 300 Mbps. Artinya per titik itu maksimal cuma 5 Mbps. Sedangkan pengguna di OPD itu bisa ada 40 user kan? Artinya kan rebutan bandwidth yang 5 Mbps tadi. Akhirnya kemarin kita alokasikan bahwa bandwidth yang di OPD itu khusus untuk pelayanan publik seperti di PTSP, kemudian di Dukcapil, di Sekda, kemudian di Inspektorat, di BPBD, karena di situ betul-betul pelayanan publik, karena rumah sakit kemarin. Akhirnya kita bagi-bagi, yang ini untuk OPD tertentu itu agak lumayan besar, mereka bisa dapat 20 atau 15 Mbps, tapi untuk di OPD yang layanan publiknya agak kurang, kita kurangi gitu. Jadi bisa maksimal pelayanan. Jadi terutama untuk penggunaan SIPD dan segala macam kan nggak bisa internetnya setengah-setengah gitu. Jadi untuk pelayanan publik mungkin maksimal, tapi untuk main YouTube kita batasi kemarin. Jadi kita batasi kemarin. Dipakai. Oke, ini kita kembali ke desa tadi, Pak Kadin. Oke, dilanjut. Ini Pak Kadin. Siap. Terkait pembicaraan awal bahwa kebutuhan desa tentang internet itu sangat besar sekali, dan mereka juga merasa ada kesenjangan semenjak kami anak kelemah tinggal di Betu, anak kelemah tinggal di Daerah, anak kelemah tinggal di Baba, anak kelemah tinggal di Tanah Abang. Sementara di desa kami untuk mengakses daripada internet ini sangat sulit sekali. Ini pembicaraan awal tadi ya. Terus untuk target Pak Kadin sendiri dalam hal ini untuk memenuhi daripada keinginan masyarakat itu pada tahun 2023 ini ada wacana apa? Kemarin itu sudah menganggar. Ini target awal ya. Jangka waktu singkat, adanya short time seperti itu. Jadi dalam program intinya seperti ini. Bagaimana sesingkat mungkin masalah internet ini bisa diatasi. Bila perlu dalam tahun 2024 blank spot itu selesai masalah blank spot. Artinya kita udah beralih ke soal yang lain lagi kan. Nah jadi ini untuk 2023 penganggarannya kalau nggak salah kita mau berencana itu beli 3G Gbps. 3G Gbps itu butuh dana sekitar 3 miliaran mungkin. Tapi itu e-katalog kan aman. Artinya seperti pengadaannya di sana, kemudian tinggal lagi kita bagaimana ini tinggal skema seperti apa yang akan dipakai untuk internet desa. Dan saya sudah mempertimbangkan untuk internet desa tidak mungkin kita narik kabel. FU. Jadi metodenya pakai WiFi tadi. Ini metode WiFi yang dipakai. Jadi kita mungkin ini induknya ada di Kominfo. Kita tembak ke misalnya untuk desa di Kecamatan Penukal Utara. Nah di situ ada tower yang satu tower yang di kecamatan itu kita tembak ke kecamatan. Habis itu mereka sebar ke desa-desa. Seperti itu. Untuk 3G itu rasanya cukup. Karena ini saya belajar dari kabupaten tetangga yang lebih besar jauh. Di Banyuasin itu atau Musi Banyuasin ya. Musi Banyuasin itu luasnya kan 84 ribuan kilometer persegi. Sedangkan Pali 1840. Bayangkan. Jadi kalau kita bicara blank spot di Pali, di sana bukan blank spot lagi gitu. Jadi seluruh daerah di daerah kecamatan Batanghari Lepo itu mungkin blank spot semua. Itu bicara di Mumbang. Tapi kalau di Pali kita kan cukup kecil gitu. Jadi kalau teriak di sini kita teriak, di sana tuh mereka nangis gitu. Jadi maksudku masih beruntung lah kita di Pali bahwa permasalahan kita mungkin bisa cepat kita selesaikan permasalahan blank spot ini karena area kita kecil. Kemudian
jarak antar desa itu relatif lebih pendek gitu dibanding Mupa kecamatan Batanghari Leko ke Babat itu mungkin ada 30-40 kilo. Kalau di sini kan nggak nyampe. Seperti itu. Jadi untuk narik kapal ini mungkin kendala banyak. Kemudian berapa kapal yang akan itu FO yang akan kita pasang. Nah, solusi pertama mungkin pakai WiFi. Tapi solusi kedua itu kita pakai Icon Plus. Karena Icon Plus di mana ada listrik, di situ dia ada FO. Jadi mungkin solusi-solusi ini opsi-opsi alternatif ini akan kita uji coba dulu lah sebelum kita mulai. Kira-kira mana yang paling bagus, paling tepat? Insya Allah 2023 ini keluhan ini akan berkurang. Kalau menutupi mungkin 2024. Iya. Tapi kalau berkurang ya. Insya Allah. Tapi titik fokus penetrasi itu ke daerah yang betul-betul seperti Semangus. Yang betul-betul kita pilot project di situ lah. Ya. Seperti apa di situ sukses di Semangus baru kita beralih ke daerah lain. Ya. Jangan sampai yang lain selesai, Semangus malah tetap blank gitu. Padahal di situ yang paling jerit orang di situ. Karena di tempat-tempat lain itu masih ada spot-spot yang bisa dicari. Iya, masih. Seperti di Gunung Menang itu ada beberapa titik yang masih bisa mengakses internet. Ya, insya Allah kita atasi 2023 bagaimana usaha Kominfo nanti kita lihat dan dinilai oleh masyarakat. Yang penting sekarang kita berjuang dulu di TAPD. Ya. Seperti apa? Yang penting kan TAPD juga udah tahu lah. Masyarakat ngeluhnya soal internet. Nah ini kan urusan Kominfo, jadi kasihlah ini dengan Kominfo, insya Allah kita bertanggung jawab lah dengan anggaran. Ya. Tapi kembali lagi kepada kesenjangan bahwa kantor-kantor di Kabupaten Pali ini hanya ada beberapa titik yang tidak mempunyai jaringan internet, maksudnya pakai kartu SIM. Di mana? Mungkin di daerah kilometer 10 sebelumnya, tapi simpang Bendara. Kantor pemerintah. Di sekitar di kantor pemerintah itu ada yang sulit untuk jaringan SIM, bukan kantornya, bukan. Daerah-daerah spot itu. Sehingga untuk mereka harus mencari titik yang pas untuk ini. Terus di PMPD. Di PMPD itu cuman di beberapa ruangan yang bisa Anda BPBD. Di PMPD. Dinas Pemberdayaan Desa. Oh, ya di situ. Ya, PMD. Nah, jadi mungkin tahun 2022 ini akan memenuhi untuk di tingkat TKPD ya. OPD-nya. Dan 2023 target akan mengurangi keluhan. Udah mulai bergerak ke desa. Jadi gini, bisa dijelaskan gini loh. Masih kan? Oke, lanjut. Jadi bisa dijelaskan terkait OPD. Jadi kita kemarin itu begitu saya masuk ke sini kita perubahan skema. Dulu skema waktu saya belum di sini itu pakai WiFi. Tapi WiFi ini sebenarnya untuk daerah perkotaan agak kurang maksimal karena bandwidth yang kita pasok ke situ sebenarnya bias gitu. Tidak betul-betul full. Misalnya kita tembak 10 Mbps, datang ke dinas yang kita tembak itu belum tentu tetap 10 Mbps karena udah bias. Jadi untuk layanan kantor perkantoran kurang maksimal dalam hal bandwidth yang diterima, bandwidth yang disebar kemudian yang diterima oleh OPD ini kemudian banyak kendala-kendala terkait cuaca dan segala macam. Jadi beralih. Jadi seperti apa sih bias gitu. Nah, seperti bias jadi kurang maksimal lah dalam hal ini pemanfaatan bandwidth yang kita pasang gitu. Nah, akhirnya begitu saya masuk skema yang ini dirubah pakai FO. Kalau FO ini kan betul-betul 1:1. Kita bicara FO itu pasti kita bicara ada FO itu yang kita lanjut tadi. Jadi untuk sementara ini kita sudah melakukan evaluasi dinas Kominfo ke
menemukan cara efektif untuk maksimal pelayanan dengan menutup akses itu pada yang kita ya efektif untuk pelayanan publik itu tidak terjadi. Jadi sudah menemukan cara. Tinggal lagi untuk ke depan 6 bulan ke depan ada 5 bulan ke depan kita mulai dari mereka seperti ini. BPBD kan perlu untuk akses ini banyak macam kayak di pusat kayak berita bencana dan segala macam. Nah itu mungkin kita tambahin wifi di 2 tempat misalnya. Kemudian untuk di Damkar kan pelayanan publik yang harus cepat tanggap terkait bencana kebakaran dan segala macam. Mungkin saat ini mereka punya 1 titik wifi, kita tambah lagi wifi. Tapi untuk dinas-dinas yang mungkin tidak terlalu, tetap kita satu titik. Oke, kemudian menutup ini satu hal yang pengen kami mintakan dengan Pak Haji agar menyampaikan kepada masyarakat bahwa insya Allah tahun 2023 ini 2 liter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh masyarakat Bali, saya Ali Akbar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kalimantan Hilir, dalam ini menyampaikan bahwa terkait ini pelayanan internet kepada seluruh masyarakat Bali, insya Allah di 2023 nanti kita akan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan ini jaringan internet pada seluruh masyarakat Bali, terutama untuk yang di daerah pedesaan, kemudian sekolah, rumah sakit yang terkait pelayanan publik. Dan rencana kami ke depan kita akan membangun desa-desa tematik yang di situ mungkin ada lokal wisdom di situ, kemudian ada keunggulan yang di desa-desa tersebut, jadi bisa kita eksplor dan kita bisa ini branding ke seluruh masyarakat Indonesia, biar masyarakat di luar sana itu bisa tahu bahwa Bali ini punya keunggulan yang kompetitif dan bisa dijual ke masyarakat luar, dan biar masyarakat luar bisa tertarik. Itulah manfaat dari internet. Jadi ketika internet ini sampai ke desa-desa dan bisa maksimal memberikan pelayanan ke desa-desa, maka akan tumbuh ini sentra-sentra produksi masyarakat, sentra-sentra ekonomi baru di masyarakat di Kabupaten Bali. Dan insya Allah di 2024 target kita bahwa Bali zero blank spot bisa tercapai dan masyarakat Bali betul-betul menjadi daya tarik baru di Sumsel untuk orang berinvestasi. Demikian, mohon sabar untuk tahun ini dan insya Allah di tahun depan kita maksimal bekerja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah menonton channel dari Sahabat Konkret. Semoga tontonan ini menjadi tempat mendapatkan informasi tentang keluhan masyarakat Kabupaten Kalimantan. Terima kasih Pak Kadin atas perbincangan ini. Semoga channel kami menjadi terbaik di Kabupaten Kalimantan. Untuk seluruh masyarakat Bali, like and subscribe channel ini. Mantap. Untuk kompaninya.